Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak. Kali ini pelajaran akidah akhlak kelas 8 yang akan dibahas adalah mengenai keistimewaan dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajarannya. Ya, ayo membaca Al-Quran. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas yang pertama adalah kedudukan dan kelebihan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci yang lainnya. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab suci yang lainnya. Yang pertama adalah membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, adapun yang dibenarkan ialah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan isi ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain yang kedua adalah menjadi batu ujian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka berarti itu adalah salah. Jadi untuk menguji kebenaran isi dari kitab-kitab sebelumnya, itulah kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain, ya. Jadi kita ulangi, kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain ada dua. Yang pertama, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, menjadi batu ujian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke submateri yang kedua adalah mengenai kelebihan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain atau keistimewaan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci yang lainnya. Nah, apa sih keistimewaan dari Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain? Yang pertama, kalau dilihat dari segi keaslian Al-Quran, selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terus yang kedua, keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah dilihat dari segi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran bila dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lebih lengkap. Dalam Al-Quran itu menjawab seluruh problematika kehidupan manusia dari berbagai tempat dan zaman, ya. Nah, minggu yang lalu kita kan sudah belajar isi kandungan Al-Quran, ya. Jadi isi kandungan Al-Quran itu berisi satu, tauhid, ya. Dua, itu berisi tentang ibadah. Tiga, tentang muamalah. Empat, tentang tarikh atau sejarah, ya. Yang kelima itu tentang syariat, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan isi kitab-kitab suci sebelumnya itu hanya tentang ketauhidan ataupun akidah dan tentang ibadah, ya. Jadi isi kandungan Al-Quran lebih lengkap. Kemudian dari segi susunan bahasanya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Arab yang terkenal memiliki kemampuan yang bersyair sejak zaman dahulu
Mereka sering mengadakan lomba di pasar Ukas ya pada waktunya. Meskipun demikian, tidak ada satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah SAW, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum bahasa Al-Quran itu mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang paham terhadap sastra Arab. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara hanya untuk umat tertentu. Misalnya kitab Injil hanya berlaku untuk umatnya Nabi Isa saja. Sedangkan setelah umatnya Nabi Isa ada umatnya Nabi Muhammad, maka kitab Injil itu sudah tidak berlaku lagi. Itu artinya kitab suci yang dulu itu hanya berlaku sementara. Nah, Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Itulah kelebihan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci yang lain atau kitab suci sebelumnya. Nah, akan Ibu tambahkan pada materi ini kita juga akan membahas mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran ya. Setelah tadi kita belajar mengenai kedudukan dan kelebihan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci yang lain ya. Tuh, kemudian kita akan belajar pula mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama, tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti ajaran Islam. Nah, dengan demikian hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nah, itulah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Setelah ini nanti silakan kalian bisa mengecek e-learning ya, baik untuk materi maupun tugasnya ya. Tetap semangat belajar meskipun belajar dengan virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.